Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saya akan berbagi pengalaman dengan mengikuti seleksi calon fasilitator guru penggerak angkatan ketiga tahun 2021. Yang pertama adalah pemberkasan, yaitu mengunggah beberapa file penting dan mengisi isi, kemudian kita unggah ke SIM PKB yang telah disediakan di situ. Kemudian menunggu pengumuman di SIM PKB, kemudian keluar lagi pengumuman tentang simulasi dan wawancara. Ini merupakan tes yang pertama. Simulasi wawancara selama 30 menit, simulasi 10 menit, dan wawancara 20 menit. Yang disimulasikan adalah RPP yang telah kita buat. Nah, RPP yang kita buat itu kita pilih ada di aplikasi. Kita tidak boleh membuat RPP dengan tema sendiri. Setelah disiapkan temanya, kita tinggal memilih. Yang saya pilih adalah untuk RPP kelas 4, tema 7, yaitu indahnya keragaman negeriku, dan subtema 1, yaitu tema keragaman suku bangsa negeriku, mata pelajaran PKN. Kemudian saya tambah lagi, yaitu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kenapa? Karena di sini saya akan menyertakan lagu yang saya ciptakan tentang keberagaman. Nah, sebelum saya mengikuti tes simulasi dan wawancara, RPP yang saya buat, saya praktekkan dulu kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya saya tahu bagaimana reaksi anak-anak terhadap RPP dan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Wah, ternyata anak-anak sangat senang sekali. Ya, di situ saya membuat permainan tentang rumah besar, kemudian tentang lagu tentang keberagaman, dan anak-anak sangat senang sekali karena ini pengalaman baru untuk anak-anak tentang pembelajaran seperti yang saya ciptakan. Kemudian saya sudah waktunya untuk mengikuti jadwal simulasi dan wawancara. Alhamdulillah lancar. Tinggal nunggu pengumuman. Ternyata saya lulus. Kemudian ada di aplikasi SIM PKB lagi, yaitu tes wawancara selama 60 menit. Nah, pada saat inilah saya penasaran apa ya selama 60 menit itu yang ditanyakan. Tetapi saya tidak putus asa dan saya tidak kecil hati. Saya selalu optimis. Saya akan siap ditanya apa saja. Karena itu saya membaca isi yang sudah saya isi, kemudian mempelajari pembelajaran terkini, supaya nanti ketika ditanya oleh asesor saya bisa menjawab dengan baik. Alhamdulillah, tes yang kedua wawancara selama 60 menit berjalan dengan lancar. Nunggu lagi pengumuman selama beberapa hari, kemudian ada pengumuman kelulusan. Alhamdulillah saya lulus. Kemudian ada pemberitahuan lagi tentang pembekalan selama 11 hari. Ini merupakan tes yang ketiga. 11 hari merupakan pengalaman yang sangat berharga buat saya dan teman-teman tentunya yang mengikuti seleksi ini. Di situ banyak sekali pengetahuan, tugas-tugas, dan semuanya. Kita belajar tentang aplikasi yang baru, kita belajar bagaimana untuk mempresentasikan menggunakan alat-alat visual yang kekinian, bagaimana kita mengadakan simulasi kelompok. Pokoknya heboh banget dan tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Nah, bagi yang ikut itu baru merasakan. Yang belum ikut, mari ikut. Pembekalan selama 11 hari sudah selesai. Saya dan teman-teman tinggal menunggu pengumuman hasil kelulusan. Sambil menunggu hasil kelulusan, saya akan menyampaikan sebuah konsen yang menganut pada aliran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Film ini saya peroleh selama mengikuti pembekalan. Konsep saya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan perspektif pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan pendidikan masa kini. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantoro adalah pemikir besar pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan Nasional.
Semoyannya yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, tentang hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tentang budi pekerti, beliau mengatakan bahwa pendidikan harus membuat manusia di Indonesia mempunyai sifat peka dalam hal budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan paduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Tentang keluarga, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi seorang anak, tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti sebagai ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam masyarakat. Pendidikan harus memerdekakan, maksudnya pendidikan harus mengedepankan proses yang berupaya untuk mengkreasi anak-anak yang mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, ajaran dan anjuran Ki Hajar Dewantara ini amatlah relevan dengan kondisi kekinian di saat dihadapkan dengan berbagai macam problema. Maka kontekstualisasi ajaran Ki Hajar Dewantara ini di zaman ini menjadi amatlah penting. Ditulis oleh B.R. Teorianto bahwa zaman kemajuan teknologi sekarang ini sebagian besar dipengaruhi perilakunya oleh pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi sehingga melupakan aspek-aspek lain dalam kehidupannya, seperti pentingnya membangun relasi dengan orang lain, perlunya melakukan aktivitas sosial di dalam masyarakat, pentingnya menghargai sesama lebih daripada apa yang berhasil dibuatnya, dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual saja hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakat. Kita harus kembali mempelajari gagasan dan praktek pendidikan ala Ki Hajar Dewantara dan mempertautkannya ke kondisi kekinian. Program Guru Penggerak yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan solusi untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan agar guru dan murid merdeka belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tentu pemikiran ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang banyak menjadi dasar dalam pelaksanaan. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga terinspirasi dan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.